رسول الله وقال أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولله در الإمام محمد بن سعيد المسيب حيث يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Para habaib yang kita hormati, para syiban-syiban kita yang hadir, yang begitu banyak, yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak saya sebutkan bukan berarti tidak saya hormati. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur dalam sehat, afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis akhina Al-Habib Mahdi bin Idrus bin Abi Bakar Al-Habashi dan seluruh jamaah para hadirin, kita mohon kepada Allah di acara yang baik ini. Sudah banyak doa-doa yang kita panjatkan tadi. Insya Allah kita yakin pulang dari sini tidak ada ragu sedikit pun, kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni. Yakin, nggak ada ragu sedikit pun, pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjang umur, kita masih mengalami bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita masih bisa mendapati bulan Rabiul Awal, bulan yang mau tidak mau seorang mukmin kalau sudah masuk bulan ini, mau tidak mau, orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, mau tidak mau dia akan mengenang, mengingat lebih banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syama'il Nabi mulai dibacakan lagi lebih banyak daripada biasanya. Beberapa hari ke depan kita akan insya Allah porsi sholawat kita kepada Nabi Muhammad akan lebih banyak. Dalam satu majelis ini saja kita nggak tahu udah berapa kali sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Maulid ini adalah salah satu media perantara atau madrasah yang mendidik kita untuk lebih semangat lagi, lebih banyak lagi memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana orang-orang soleh mereka itu memperbanyak sholawat kepada Nabi sampai bilangannya sangat banyak. Kita wallahu a'lam, hari ini berapa kali kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengajarkan kepada kita salah satu cara menghormati bulan Rabi', memuliakan bulan Rabiul Awal adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan memperbanyak itu paling sedikit 300 kali. Agallul iktsar 300. Ini buat kita orang awam. Kita ini awam. Maksudnya kita ini orang-orang awam. Mungkin kita di bawahnya awam. Jadi kalau kata para ulama,
Kalau orang satu hari belum bersolawat 300 kali, maka tidak disebut memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aqallul iktsar 3. Sekurang-kurangnya memperbanyak, disebut memperbanyak adalah kalau kita sudah membaca minimal 300 kali. Maka dari itu kita belajar 300 ini sulit kalau pakai tangan. Harus pakai apa? Harus pakai tasbih. Kalau nggak pakai tasbih susah. Tasbih itu alat untuk mendisiplinkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang sedang duduk di Masjidil Haram, memegang tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang satu orang yang mengingkari perbuatan dia. Akhirnya orang ini berkata, "Apa itu? Mahada atau mahadih? Apa di tangan kamu? Apa pegang apa? Lagi ngapain?" Sebelum menjawab, orang ini bertanya balik kepada dia. Kebetulan yang nanya pakai jam tangan. Ditanya, "Wa ma hadih?" Saya mau tanya lucu, di tangan kamu apa? Orang ini menjawab, "Hadhihi alatun li dhabtil waqt." Jam yang kita pakai sholat, kita patokan kan pakai jam. Jam itu adalah alat media untuk kita mendisiplinkan waktu. Maka beliau menjawab, "Wahadihi," dan tasbih yang saya pakai ini subhan alatun li dhabtil adad. Ini adalah alat untuk saya mendisiplinkan jumlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 300 satu hari kita niat. Itu sekurang-kurangnya. Ini bulan Maulid kita niat. Niat nggak bayar. Bayar nggak niat kira-kira? Nggak bayar. Ya Allah, saya niat mulai malam ini sampai 1 bulan penuh bulan Maulid saya mau bersolawat sama Nabi minimal 300 kali. Iya. Niyatul mu'min khairun min amali. Ini untuk kita orang awam. Satu hari bersolawat kepada Nabi 300 kali. Tapi kalau buat orang-orang yang kelas-kelasnya lebih tinggi dari kita, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Qirtas menukil ucapan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwa beliau menjelaskan, ada satu orang ulama namanya Asy-Syaikh Ahmad Az-Zawawi. Dia mengatakan tariqatuna an nukthiru as-salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yasira yujalisuna. Tariqah kami para wali, jalan kami para wali, ini orang-orang soleh nih. Kita nggak apa-apa ngintip kehidupan para wali, nggak apa-apa. Di majlis ini kita ngintip kehidupan para wali. Di kitab-kitab para ulama itu dibuka sedikit-sedikit malameh tuh. Ya, dicepretkan secercah kehidupan para wali. Mereka mengatakan kami, thariqah kami, jalan hidup kami adalah kami akan terus memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bisa duduk menghadap langsung sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yasira yujalisuna, sampai Nabi menjadi teman duduk. Bahkan sampai kita menanyakan muskilah ilmu, al-ahadith allati dha'afaha al-huffaz. Nas'aluhu, kita bertanya kepada Nabi anil ahadith allati dha'afaha al-huffaz. Ya Rasulullah, bagaimana hadis ini? Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menanyakan makna hadis langsung kepada Nabi. Dalam kitab Al-Insanul Kamil karya Abu Sayyid Muhammad bin Abdul Malik, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis, "Innahu la yughanu ala qalbi." Dalam hadis disebutkan, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah." Hati saya tertutup. Kata Nabi begitu. La yughan. Hati saya diselimuti oleh sesuatu, tertutup oleh sesuatu, dan saya selalu istighfar dan taubat kepada Allah setiap hari 70 kali. Kalau kelas kita
kelas-kelas awam punya kita bingung makna hadis, ada muskilah, kita tanya guru atau lihat syuruh, lihat kitab-kitab syarah apa ini menurut para ulama. Tapi buat orang-orang soleh yang sudah tidak ada hijab sama Allah seperti Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau menanyakan makna hadis ini langsung kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa maksud innahu la yughan ala qalbi? Hati saya diliputi, ditutup oleh sesuatu dan saya istighfar. Nabi menjawab kepada beliau, ya Mubarak, wahai orang yang barakah, wahai manusia berkah, innahu ghailul anwar la ghailul aghyar. Yang menutupi hati aku adalah cahaya Allah, bukan selain cahaya Allah. Cahaya Allah selalu meliputi hati aku. Aku terus tarakki, naik dengan istighfar. Semakin hari semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh orang kalau sudah banyak sholawat, jadi sama Nabi berguru langsung. Dan kata Syekh Ahmad Az-Zawawi mengatakan, wala yakun ahadun minal mukthirina, dan satu orang tidak bisa disebut banyak bersolawat bagi kami para wali hatta yajtami'a bin nabi musyafahatan, kecuali kalau sudah bisa langsung ketemu Nabi SAW. Itu level mereka. Kalau kita ambil yang enteng aja Pak, berapa sehari? Ya, 300. Ada juga yang bilang baca selawat jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai Nabi jawab salam. Sampai telinga kita bisa langsung mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Kalaupun nggak sampai, nggak apa-apa. Pada hakikatnya Nabi menjawab salam kita, tapi telinga kita banyak hijab, mata kita banyak hijab. Berbeda dengan orang-orang soleh. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini salah satu sahabat Syadziliyah, salah satu guru daripada Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang kita baca burdahnya. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adadtu nafsi minal muslimin. Ini orang-orang yang dekat hubungannya sama Allah. Maulid Nabi artinya apa? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW hilang dari pandanganku, hilang dari hidupku sebentar saja, maka saya anggap diri saya sudah bukan muslim sejati. Begitu dekat mereka sama Rasulullah. Jarak dan waktu tidak menghalangi mereka. Bahkan alam, antara alam barzakh sama alam kita, alam gravitasi, tidak menghalangi mereka. Allah memberikan media yang namanya sholawat untuk menjadi penghubung. Bisa sampai sedekat-dekatnya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih dahsyat lagi mengomentari ucapan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Habib Umar mengatakan, kaifa ihtajaba anna wa huwa ainu wujudina sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa hilang dari kehidupan kita? Setiap saat kita pasti akan selalu mengingat Nabi SAW. Bagaimana bisa lupa sama Nabi? Karena Nabi adalah inti keberadaan kita semuanya yang ada di dunia. Hadirin, kita kalau baca maulid tadi, kita baca tuh, marhaban ya nura aini, marhaban 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 jaddal husaini wal hasan. Kalau gitu ya, marhaban. Tadi kita baca marhaban ya nura aini tanpa alif lam ya. Marhaban ya nura aini, selamat datang wahai Rasul, wahai cahaya mataku. Kita bilang sama Nabi, ini bahasanya para wali, ini bahasanya orang-orang yang dekat sama Rasulullah. Kita maulid ini sedang mengintip kehidupan mereka, merasakan, belajar, merasakan dimensi mereka. Mereka memanggil Nabi Muhammad Nur Aini,
cahaya mataku. Pernah gak kita sekali merenung, kenapa kita kok kalau maulid memanggil Nabi Muhammad cahaya mataku? Mata saya cahayanya adalah Nabi Muhammad, engkau ya Rasul. Mata kita alat untuk apa? Untuk melihat. Sekarang kita bisa melihat kan? Bisa melihat. Coba ntar malam jam 12 malam, jam 1 malam, masuk kamar, matiin semua lampu di kamar, matikan semua, jangan ada cahaya. Bisa nggak melihat? Nggak bisa. Mata ini untuk bisa melihat tidak bisa sendiri. Dia perlu apa? Perlu cahaya. Tanpa bantuan cahaya, mata tidak akan berfungsi walaupun normal. Mata baru bisa melihat kalau ada cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak akan bisa melihat. Matanya orang soleh, cahayanya bukan lampu. Cahayanya adalah Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nur. Ketika Nabi menjadi cahaya pandangan mereka sudah tidak terbatas lagi. Tanpa Nabi Muhammad mereka tidak bisa melihat alam ini. Dengan Nabi Muhammad mereka bisa melihat segalanya. Karena cahayanya adalah Nabi Muhammad. Itu kita baca di dalam maulid. Marhaban ya nura aini. Mata saya ini tidak bisa melihat semua apapun kalau bukan karena engkau. Kalau bukan karena engkau cahaya mata saya. Saya tidak bisa melihat hak, saya tidak bisa melihat mana yang batil. Saya tidak bisa melihat mana cahaya, mana kegelapan, mana jalan hidup. Kalau tembok, cahaya matahari, cahaya lampu, ini orang kafir bisa melihat, tembus. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi cahaya buat basirah mereka, pandangan mereka dimensi jauh lebih luas. Bagaimana mereka tidak banyak sholawat kepada Nabi, tidak akrab sama Nabi SAW, tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak berkumpul, mereka berkumpul sama Rasulullah SAW. Nah, itu gambaran para wali-wali. Kita yang cinta kepada para aulia, pinjam bahasanya orang soleh, pinjam. Kita mau tahu seperti apa sih itu Habib Ali Al-Habsyi cintanya kepada Rasulullah. Seperti apa Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, seperti apa para imam-imam di dalam qasidah-qasidahnya. Dengan demikian, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah. Insya Allah kita dilatih sedikit-sedikit Allah angkat derajat kita dan kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih, kira-kira ini dunia sedang baik-baik saja atau enggak? Dunia sedang baik-baik saja atau enggak? Kalau anak kecil pasti baik jawabannya, karena dia polos, nggak ada dosa. Mau makan tinggal minta, mau jajan tinggal minta. Bensin naik nggak mau tahu, pajak naik nggak mau tahu, listrik naik nggak mau tahu. Anak kecil tuh, makanya enak, jadi mikir enak. Kalau buat orang-orang tua nih mungkin melihat dunia sekarang, wah ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Zaman fitnah. Kira-kira dunia sedang baik-baik saja enggak? Alhamdulillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pernah beranggapan bahwa dunia ini akan baik-baik saja. Karena Rasulullah sudah menjelaskan ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini diciptakan terkutuk oleh Allah. Mal'unun ma fiha. Yang ada di dunia semuanya kena kutukan, kena laknat. Illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah dan segala hal yang berkaitan dengan zikir, ulama yang soleh dan orang yang mau belajar ilmu agama, itu semuanya terhindar dari laknat. Rumah ketika kita pakai zikir tidak kena laknat. Kendaraan, speaker, alat kamera dan seterusnya, apapun semua yang dikaitkan dengan zikir kepada Allah, dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, itu laknat menjauh.
Lain daripada itu, kira-kira kalau sudah kena laknat akan baik-baik saja nggak kira-kira? Nggak bakal baik-baik saja. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dunia ini ujjinat bil munaghisat. Dunia ini Allah ciptakan ibarat kue, adonannya itu kekeruhan. Dunia ini diciptakan keruh, sumpek, gaduh, ribut. Itu dunia. Bukan cuma sekarang. Kalau kita nengok ke zaman dulu sama tuh. Di zaman dahulu pembantaian ada. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Di zaman Nabi Allah Nuh banjir yang sedemikian dahsyat. Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Begitulah dunia. Yang baik-baik saja, yang bisa baik-baik saja kehidupan kita. Kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita kumpul di sini, baik-baik saja nggak kira-kira? Tenang nggak kira-kira? Nah, nikmat. Radina ya bani Zahra, radina Allah. Nikmat bukan ya Nabi salam alaika. Ini yang namanya sedang baik-baik saja ini kalau sini. Nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Masa zaman kalau Nabi sebagai hakim penentu diikuti arahan Rasulullah, maka zaman itu akan lempeng. Dunia akan baik-baik saja ketika hubungan kita sama Allah dan Rasulnya baik-baik saja. Kalau kita sama Allah jalan kewajiban kita sama Allah, hubungan kita sama Nabi baik, ikuti perintahnya. Sama guru-guru kita baik, guru-guru kita senyum sama kita, orang tua kita senyum sama kita, dunia baik-baik saja. Mau segaduh apapun. Tambah satu lagi, istri senyum sama kita. Karena walaupun semuanya senyum, kalau istri cemberut, kiamat itu Pak. Kiamat itu ya. Saya ngomong sama kamu. Waduh. Kiamat apa lagi itu banyak. Jadi kalau kita mau dunia baik-baik saja, ini kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman Islam, ingat sama Nabi. Wallahi ini kita semua yang hadir di sini dapat nikmat yang jauh lebih besar daripada orang-orang di luar yang dapat kenikmatan. Kadang-kadang, mohon maaf, buat ngingetin, kita ngiri sama orang yang punya harta banyak. Ya, wah bisa punya mobil baru, punya handphone baru, rumah baru, perusahaan bertambah, ya punya ini, wah enak ya ini, wah luar biasa enak. Dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, wah enak yang ngiri. Hadirin, itu nggak pantas dingin. Kita di sini duduk. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam An-Nasaih hadini yang mengatakan, "Lau anna rajulan atahu Allahu dunya bihadafiriha wa mana'ahu al-Islam." Andai kata ada satu orang laki-laki, Allah kasih dia kepada dia dunia seisi-isinya. Andai kata ada orang ini saking kayanya, ini tanah di atas muka bumi, planet bumi punya dia, yang tanah sertifikat semua. 7 miliar orang kontrak sama dia misalnya. Saking kayanya, banyak yang iri kan, tapi Allah tidak kasih Islam kepada dia. Allah tidak kasih hidayah taufik. Dia bukan mukmin, dia kufur, dia kafir. Terus perbandingannya satu lagi, ada orang enggak dikasih dunia sama Allah, tapi dikasih iman dan Islam. Rumah mungkin kontrak, motor smash di situ, pajak mati, asal ada razia pasti kena, udah. Utang dari lubang tutup lubang, tapi sholat rajin, ngaji rajin, ibadah lancar. Al-Imam Al-Haddad mengatakan itu orang yang kedua lebih baik daripada orang yang pertama. Kenapa? Yang kedua mati masuk surga. Yang pertama sebentar doang enaknya.
Jadi yang kita miliki saat ini Maulid Nabi mau mengingatkan kita ini punya apa? Punya Rasulullah. Mereka punya dunia, mereka punya jabatan misalnya, kita punya Nabi Muhammad. Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah dulu ada perang Hunain dan perang Taif. Setelah Nabi Muhammad Fathu Makkah, ini sudah 1 atau 2 tahun lagi Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal 1 atau 2 tahun. Ada perang Taif dan perang Hunain dan perang Taif. Setelah 2 perang ini, Nabi Muhammad SAW itu perang Hunain, cerita sedikit ya. Perang Hunain ini sebelumnya terjadi perang Ghazwat Fathu Makkah. Jadi kota Mekah itu di tahun ke-8 setelah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kota Mekah berhasil direbut kembali oleh Rasulullah. Di Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah. Ketika Mekah berhasil jatuh ke tangan Nabi Muhammad, orang-orang musyrikin nyerah sama Rasulullah, angkat topi. Di situ banyak yang masuk Islam. Raja Rasulullah wal Fatah. Apabila datang pertolongan Allah dan datang Fatah, penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Yang musuhin Nabi Abu Sufyan bin Harb, yang setiap perang mimpin perang lawan Nabi, Fathu Mekah dia masuk Islam. Dan orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam, walhasil masuk Islam. Baru masuk Islam, tidak lama ada perang lagi, yaitu perang Hunain dan perang Taif. Ini perang belasan ribu lawan belasan ribu. Panjang ceritanya, singkat cerita, perang Hunain dan perang Taif Nabi Muhammad menang, meraih kemenangan. Dan di dalam Islam itu ada yang namanya harta rampasan perang, ada ghanimah. Rasulullah di perang Hunain dapat domba ribuan, dapat onta sangat banyak. Walhasil harta rampasan perangnya miliaran. Kalau kita kalkulasikan dengan uang sekarang, miliaran. Setelah perang Hunain, karena perang Hunain ini walhasil dapat harta sangat banyak. Kemudian perang Taif, ini harta rampasan perang yang jumlahnya miliar-miliaran, Rasulullah bagi-bagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang baru pada masuk Islam, orang Mekah yang baru pada masuk Islam. Sedangkan orang-orang Madinah, mereka tidak dapat harta seperti orang Mekah. Sehingga bayangin ini perang bareng. Udah gitu Islam duluan orang Madinah. Nah ini yang baru kok malah dapat, kita yang lama kok nggak dapet nih, begitu basyariah, manusiawi begitu. Yang muda-muda nih, orang-orang Madinah bilang, ini kok kita pedang kita masih netes darah nih, kita berjuang mati-matian dari Madinah nggak deket, kita berjuang habis-habisan sama Nabi SAW, dapat harta rampasan perang segitu banyaknya, itu harta Nabi kasih buat orang Mekah. Omongan itu akhirnya karena dari mulut ke mulut sampailah ke telinga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW Nabi buat semacam kayak kemah begitu ya, di tempat yang memang ada perkumpulan. Kata Rasulullah, kumpulkan seluruh orang Ansor, seluruh sahabat yang dari Madinah, yang Ansariyin, kumpulkan semua. Kalau yang sepuh sih udah kuat. Yang muda-muda kadang-kadang kan masih gampang goyang gitu. Ini didikan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Terus tadi Al-Sami'atu maqulatu, saya sudah dengar omongan ini, ya kan? Kalian bilang kan nggak dikasih apa-apaan sama Nabi Muhammad kan? Kalian bisa saja mengungkit-ungkit saya dari Mekah, terus kalian yang kasih tempat sama saya di Madinah, dibuka begitu sampai lalu ini sahabat-sahabat sampai lalu. Kalian boleh ungkit kebaikan kalian sama saya, ungkit.
Nabi di situ ngomong panjang. Hadirin, kalau antum baca episode itu, antum bisa nangis. Baca yang tapi yang sangat menyentuh. Ini buat pelajaran kita bulan Maulid. Kita kumpul mendengarkan syama'il Nabi, kumpul sama ulama, sama ahli bait. Apa kata Nabi? Ama tardun an yarji'an nasu bisyahi wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak puas? Kalian tidak senang kalau orang-orang itu pulang bawa harta, kalian pulang bawa Nabi Muhammad? Tidak senang, kurang. Mereka pulang bawa harta. Mereka orang Mekah pulang ke Mekah bawa apa? Harta. Kalian pulang ke Madinah bawa Muhammad bin Abdullah. Kalian yang senang. Mana yang lebih utama? Renungi peristiwa ini. Orang sekarang punya ini, punya itu, bisa ini, punya itu. Bulan Maulid, biarkan mereka fi khawdihim yal'abun. Mereka asyik dengan dunia mereka. Kita bawa Nabi Muhammad ke rumah. Kita punya Nabi Muhammad. Mereka punya ini, mereka punya itu, mereka dapat ini, dapat itu. Kita dapat Nabi Muhammad. Kita dapat Rasulullah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Terakhir, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Fadl Al-Ghazali Al-Yahsubi, seorang ulama besar pengarang kitab Asy-Syifa yang makamnya di Maroko, ulama mazhab Maliki. Dia mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa qittu bi akhsiyya awqa'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Lihat bagaimana bahasanya ulama, bahasanya wali. Termasuk salah satu yang membuat saya itu nggak habis pikir karena mendapat kehormatan yang sangat mulia. Saya mendapatkan suatu kehormatan yang membingungkan, terlalu tinggi buat saya. Sampai saya itu kalau bahasa anak mudanya saya sampai GR. Tahu GR? Sampai merasa bangga, gede rasa kalau katanya. Waktu itu di atas saya Allah. Sampai-sampai saya rasa-rasanya itu hampir menginjak bintang dengan telapak kaki saya. Saking saya merasa terbang tinggi mendapat satu kehormatan. Biasanya kita kan kalau dipuji orang kan terbang tuh luar biasa, ini sejalan Mas Mansur, ente paling cakep, ente paling akhlak, ente paling masya Allah, anak ilmu, anak muda seperti ente, wah terbang. Saking tingginya terbang tuh sampai kayak menginjak bintang. Ini bahasanya Al-Ghazali. Saya dapat satu keistimewaan, dapat kehormatan yang sangat besar. Saya merasa GR, saya merasa terbang. Sampai bintang di langit itu hampir seinjak dengan kaki saya. Dapat apa? Dukhuli tahta qawlika ya ibad. Karena saya termasuk dipanggil hamba sama Allah. Karena Tuhan saya adalah wa an sayyarta Ahmad jadi Nabi, dan kau jadikan Nabi Muhammad Nabi saya. Tuhan saya Allah, kau jadikan saya hambamu ya Rabb, dan kau jadikan saya umat Nabi Muhammad. Itu suatu kehormatan yang bikin saya GR sampai terbang kelepek-kelepek sampai bintang. Rasanya saya menginjak pakai kaki saya. Gak ada yang lebih besar. Ini bulan Maulid, nikmatin. Sadarin nikmat ini. Kalau dunia mah kurang lebih dah. Kalau dunia mah kurang lebih. Dapat rezeki, alhamdulillah. Kata Rasulullah dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qut yawmih, faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian pagi-pagi bangun tidur melihat anak-anak sehat, keluarga sehat, buka pintu nggak ada perang, nggak ada angin puting beliung, nggak ada kompor meleduk atau gunung meleduk, nggak ada. Kita lihat dunia aman, damai, badan sehat walafiat,
buka Magicom beras ada, buka lauk ada semua, cek rekening masih aman. Barang siapa yang seperti itu kata Rasulullah, faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiha atau lahu dunya bihadafiha. Itu orang sama saja seperti Allah kasih dunia seisinya. Asal mana? Badan sehat, melihat anak istri baik-baik, damai, keluar rumah aman, nggak ada apa-apaan, makan bisa, badan sehat, itu dunia seisinya Allah kasih. Kalau dunia mau kurang lebih, cari aja, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita barokah. Allah tetapkan iman dan Islam kita insyaallah. Amin ya rabbal. Itu aja yang saya sampaikan. Minta maaf pada salah-salah kata kita baca surah Al-Fatihah untuk Habib Mahdi dan Aidil dan keluarganya semua. Jamaahnya majlis yang semoga Allah berkahi selalu, kabulkan segala hajatnya, sehatkan badannya sampai ke cita-citanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bukan cuma di dunia, tapi di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliya salihin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maaf kalau ada kesalahan. Jazakumullahu wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.